Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, kembali lagi bersama saya di podcast KIP Kota Lok Sumawe, ruang ngobrol santai namun mendalam, tempat kita mengulik hal-hal menarik seputar demokrasi langsung dari balik layar para penyelenggara pemilu. Bertemu lagi dengan saya Ulfa, dan saya juga hari ini ditemani dengan Bapak Armiadi. Ya, terima kasih Pak udah mau temenin saya nih hari ini. Sama-sama. Oke, Bapak Armiadi adalah Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Parmas dan SDM. Pada episode kali ini kita akan membahas tema nih yang sangat menarik dan relevan untuk terutama bagi generasi muda dan mahasiswa, yaitu peran pemuda dalam mengawal proses demokrasi di Kota Lok Sumawe. Kita tahu bahwa demokrasi tidak hanya tentang memilih dan dipilih ya Pak, tapi juga tentang partisipasi aktif masyarakat, terutama pemuda nih Pak, dalam menjaga nilai-nilai keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Baik, untuk membahas hal ini, kita kedatangan tamu istimewa, seorang akademisi yang sudah tak asing lagi di lingkungan Universitas Malikul Saleh. Beliau adalah Dr. Faisal, SAG SH MHum, seorang dekan Fakultas Hukum di Universitas Malikul Saleh yang memiliki segudang pengalaman di bidang pengajar, penelitian, karya ilmiah, seminar, serta aktif dalam berbagai organisasi profesi dan ilmiah. Baik teman pemilih, tak hanya itu, beliau juga menerima beragam penghargaan nih dan piagam atas dedikasi dan kontribusi beliau dalam dunia pendidikan tinggi di Indonesia. Dan saya merasa terhormat nih Pak, bisa langsung berjumpa dengan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak, ini pengalaman pertamanya datang ke kantor KIP atau sebelumnya pernah nih Pak? Ya, alhamdulillah pengalaman pertama di KIP Lok Sumawe. Iya. Oke, terima kasih ya Pak sudah berkenan hadir nih di podcast KIP Kota Lok Sumawe pada hari ini. Kalau kita melihat nih perjalanan Bapak nih dari seorang dosen penelitian hingga kini dipercaya sebagai dekan ya Pak, dekan Fakultas Hukum. Tentu itu bukan proses yang singkat ya Pak. Banyak boleh Pak ceritakan bagaimana Pak pengalamannya Pak? Oke, baik. Sebenarnya kita ini kembali lagi ke masa lalu, hampir 20 tahun yang lalu. Iya. Ketika pertama dulu kita lulus di sarjana, Iya. ya. Kemudian kita ada satu komitmen sih sebenarnya, yaitu mencari pengetahuan. Karena kita mengerti bahwa semakin kita punya ilmu, Allah akan meninggikan derajatnya. Iya, benar. Nah, atas dasar itu maka kita harus terus mencari ilmu, ya sampai kita dulu tempuh sarjana magister hukum di Brawijaya, kemudian doktor di UGM. Nah, ketika kita berada di Lok Sumawe, sebenarnya kita setelah berhasil magister hukum, cita-cita kita hanya ingin mengabdikan diri untuk dunia pendidikan. Dan kita bekerja sebenarnya semua itu karena Allah. Nah, kalau kita bekerja karena Allah, maka Allah itu akan memberikan sesuai dengan apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Jadi yang pertama sekali adalah kita terus menuntut ilmu, karena Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Kemudian bekerja itu karena Allah itu akan memberi apa yang kita butuhkan, bukan karena kita inginkan. Gitu. Sampai saat ini alhamdulillah setelah masuk ke Unimal kita kerja terus, kerja ditawarkan, diminta untuk jadi wakil dekan bidang kemahasiswaan, ya sudah kita laksanakan. Tiba-tiba selesai ditawarkan lagi jadi wakil dekan bidang akademik, kita laksanakan. Nah, gitu juga kemudian tiba-tiba diberikan amanah jadi dekan, ya udah kita laksanakan. Nah, jadi kita mengikuti saja. Yang penting kita selalu buat yang terbaik karena Allah. Berarti luar biasa sekali ya teman pemilih, perjalanan yang penuh dedikasi dan semangat ya Pak untuk terus mengembangkan dunia pendidikan ya Pak. Jadi dengan begitu itu tadi Pak, semakin tinggi pendidikan kita mungkin derajat kita juga semakin ini ya Pak.
Ya, Allah yang memuliakannya. Allah yang memuliakan derajat kita ya. Karena Allah telah menjanjikan seperti itu dan janji Allah tidak akan pernah ingkar. Gitu ya. Allah selalu mendapati. Kalau boleh saya lanjutkan nih Pak, dengan begitu banyak pengalaman Bapak nih di bidang pengajaran dan penelitian juga karya ilmiah ya Pak. Bagaimana Bapak melihat peran Bapak sebagai Dekan Fakultas Hukum dalam menginspirasi masyarakat di Universitas Maliko Saleh agar tetap produktif dan inovatif nih Pak di tengah tantangan pendidikan yang tinggi saat ini Pak? Kita sebagai pendidik tentunya punya kewajiban terus melakukan edukasi kepada anak-anak kita, khususnya pada mahasiswa itu untuk terus belajar. Nah, kita juga sering mengatakan bahwa keberhasilan itu tidak pada orang lain. Keberhasilan itu tidak pada orang tua kita, bukan pada keadaan kita. Namun memang itu ridha semua dari Allah, ridha dari orang tua kita. Namun semua itu tergantung dari hasil usaha kita, ikhtiar kita. Maka keberhasilan itu bagaimana kita mencari dan berikhtiar semaksimal mungkin untuk bisa mendapatkan gitu. Oleh karena itu kita selalu dorong mahasiswa itu untuk selalu menghargai waktu. Ada waktu kosong yang ini jangan sampai dia terlena. Nah, untuk kita sadari bahwa yang namanya juga mahasiswa itu kan masa-masa yang sangat kreatif. Namun kreatif itu harus diarahkan supaya dia bisa menghasilkan sesuatu yang memang berguna dan bermanfaat. Ya gitu ya Pak. Oke, terima kasih banyak nih Pak atas penjelasannya. Jadi teman pemilih, kalau kita melihat dari Universitas Maliko Saleh sebagai salah satu kampus negeri yang berkembang pesat nih di Aceh Utara, tentu memiliki potensi besar sekaligus tantangan sendiri ya Pak, baik dalam bidang akademi, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Bagaimana Bapak memandang arah dan visi kepemimpinan nih di Universitas Maliko Saleh saat ini Pak? Apakah ada fokus tertentu nih Bapak tekankan misalnya dalam digitalisasi kampus atau peningkatan mutu riset atau kolaborasi nih internasional Pak? Ya, semua yang kita lakukan itu tentunya berdasarkan pada visi dan misi. Ya, dalam ini adalah visi Fakultas Hukum Universitas Saleh itu adalah menjadikan fakultas itu unggul di tingkat internasional berbasis pada kearifan lokal. Nah, kenapa kearifan lokal yang kita angkat? Karena kearifan lokal ini tidak ada pada tempat lain. Iya benar. Kalau kita hanya berbasis unggul di tataran nasional, mungkin kita akan agak sedikit sulit ketika kita bersaing dengan universitas yang sudah duluan lahir, sudah hebat seperti UI, UGM dan sebagainya. Tapi ketika kita mengangkat ada kearifan lokal, maka itu jadi SDM kita, jadi sumber daya kita yang orang lain tidak punya. Jadi di situ ada kearifan lokal dalam konteks pendidikan, kemudian konteks penelitian dan pengabdian. Jadi dalam konteks penelitian misalnya kita harus menghasilkan penelitian yang berasal dari kearifan lokal kita. Misalnya kan ada Kopi Gayo, ya, bagaimana Kopi Gayo itu jadikan suatu community dan dia mendapatkan hakinya yang di tingkat internasional, termasuk juga kearifan lain. Dan kemarin kita juga punya SDM kita sampai didanai sampai ke Swiss untuk presentasi hasil dari indikasi geografis yang dimilikinya itu. Nah, kemudian dalam konteks pendidikan kita akan menyelesaikan berbagai macam kasus-kasus atau penyelesaian adat. Nah, dan ini juga sudah sesuai dengan kanun yang telah diundangkan di Aceh. Nah, penyelesaian adat ini merupakan ciri khas kita yang kita angkat, yang kemudian jadikan sebagai mata kuliah di Fakultas Hukum. Jadi dan kita juga sekarang sudah melakukan kerjasama dengan DSI, Dewan Sengketa Indonesia. Kemarin kita juga buka kantornya, ruangnya itu ada di Fakultas Hukum. Kemudian kita juga ada LKBH, Lembaga Bantuan Hukum. Dan ini juga ada beberapa orang yang datang ke kita dan kita mediasikan. Alhamdulillah kita juga sudah banyak mediator dan arbitrator yang lahir dari Fakultas Hukum. Nah, ini salah satu mewujudkan dari visi kita
mewujudkan kearifan lokal di tingkat nasional. Nah, kemudian dalam konteks pengabdian, ini juga sering kita turun ke lapangan, kita sosialisasikan bahwa kalau sengketa itu tidak harus mesti ke pengadilan, ya, nggak harus mesti ke polisi lapor gitu kan. Ada yang masalah-masalah yang bisa diselesaikan secara adat, dan itu menghasilkan musyawarah dan mufakat. Tentunya di sana kan ada win-win solution, sama-sama menang, tidak dikenal kalah dan menang. Itu dari sisi, jadi 3 bentuk inilah yang kemudian kita angkat dalam konteks internasional. Oke, terima kasih banyak nih Pak atas penjelasannya ya. Berarti tetap menjaga kearifan nilai-nilai budaya Aceh ya. Oke. Ini baik, pertanyaan selanjutnya untuk Pak Armiadi sebagai mantan nih teman pemilih, mantan sekretaris KNPI ya Pak. Oke. Untuk pertanyaannya Pak, kalau kita melihat dari kondisi demokrasi saat ini, baik di tingkat nasional maupun daerah seperti Kota Lok Sumawe, tentu banyak dinamika yang terjadi, mulai dari meningkatkannya partisipasi masyarakat hingga muncul tantangan baru seperti apatisme, baik politik di disinformasi. Bagaimana Bapak melihat kondisi demokrasi kita di Kota Lok Sumawe saat ini, terutama konteks partisipasi pemuda dan mahasiswa? Oke, baik, terima kasih. Kita melihat untuk pemilu kemarin ya, pemilu di 2024, baik pileg maupun pilkada, itu peran pemilih pemuda itu sangat dominan. Kalau di nasional itu hampir 65%, itu tidak jauh beda dengan kondisi di Lok Sumawe, itu 63 sekian persen untuk pemilih muda ya, pemilih muda. Karena kalau pemilih pemula itu beda lagi. Nah, kalau pemilih muda itu berarti dia ada di situ pemilih pemula, ada di situ pemilih pemuda. Kalau kita merujuk kepada undang-undang pemuda itu 30 tahun. Kalau kita merujuk kepada pemuda itu sendiri itu 40 tahun ke bawah kan gitu. Itu yang menjadi dinamika kita. Misalnya kita mau milih yang mana nih? Apakah menurut undang-undang kah ataupun hanya untuk menurut anggapan masyarakat? Karena kenapa? Di KNPI sendiri waktu itu ya, itu boleh menjadi pengurus itu minimal 40 tahun. Di atas 40 tahun tidak boleh menjadi pemuda lagi. Nah, itu dasar itu kita ambil pemuda itu berarti 40. Namun di undang-undang kepemudaan itu 30 tahun. Nah, itu dia yang menjadi perdebatan waktu itu untuk kepengurusan di KNPI. Terkait dengan pertanyaan Ulfa, ada beberapa hal ya yang menjadi apatisme. Itu misalnya gini, kita melihat di pemilu kemarin itu tidak semua pemuda itu apatis ya. Jadi kita melihat penyelenggara kemarin itu banyak yang menjadi penyelenggara ya, banyak orang-orang yang mahasiswa dan kepemudaan yang malah terlibat di penyelenggara pemilu, baik itu di PPK maupun PPS dan KPPS itu sendiri. Karena kenapa? KPU semenjak adanya Ibu Betty itu semua aplikasi itu by aplikasi, baik itu menggunakan handphone atau misalnya by laptop misalnya. Namun di waktu kami di saat perekrutan KPPS, perekrutan Badan Ad Hoc Badan Ad Hoc itu disyaratkan bahwa salah satu nantinya ataupun penyelenggara yang direkrut adalah merupakan mahasiswa dan pemuda. Kenapa? Karena nanti akan beradaptasi dengan aplikasi. Maaf cakap kalau misalnya nanti orang tua itu agak sulit mengoperasikan OS-nya ya nantinya. Itu satu. Yang kedua, kita juga melihat adanya partisipasi yang pemuda yang menurun ya. Apakah pemuda ataupun masyarakat ini kita menginikan. Kenapa? Karena kita melihat gini, di saat KPU menginformasikan sesuatu, misalnya itu lewat aplikasi. Seperti misalnya diinformasikan bahwa adanya aplikasi ataupun website itu info pemilu misalnya untuk mengecek apakah yang bersangkutan masyarakat baik masyarakat atau pemuda itu
coba dicek ada nggak terlibat di partai politik. Sampai batas waktu yang ditentukan itu tidak ada yang ngecek misalnya, tidak ada yang ngecek. Namun di saat adanya kepentingan untuk diri sendiri, baru datang ke kantor KPU ataupun kantor KIP untuk mengatakan bahwa saya ini terlibat nih, dicatut namanya. Di saat apa? Di saat kapan? Di saat keperluan pribadinya. Namun kalau misalnya di saat datang mereka melaporkan, kita bisa cross check ke partai politik agar untuk ini mencatut nih, jadi tolong dikeluarkan. Nah, itu satu. Yang kedua, tidak adanya feedback di saat perekrutan penyelenggara pemilu, baik itu perekrutan anggota KIP itu sendiri, baik perekrutan PPK, perekrutan PPS dan KPPS. Itu kita memberikan ruang untuk tanggapan masyarakat, ya, tanggapan masyarakat. Itu tidak ada yang menanggapi, baik itu pemuda itu sendiri, itu kan harus kritis, pemuda itu harus kritis. Itu tidak ada yang menanggapi. Bahkan kita pernah memecat menyidang kode etik itu salah satu saksi di pileg. Dia karena tidak ada tanggapan masyarakat, kita ketahuannya setelah kita lantik. Setelah kita lantik, kita telusuri bahwa ini Anda pernah menjadi bagian dari partai politik walaupun saksi di TPS. Nah, itu dia. Jadi kita sidangkan baru kita pecat. Nah, jadi jangan sampai misalnya makanya kita berharap kepada pemuda ini untuk berperan aktif dalam semua proses demokrasi yang ada, baik itu tahapan perekrutan penyelenggara maupun nanti di saat tahapan pemilihan itu sendiri. Begitu. Kita di saat itu apatisnya di saat peran aktif dari pemuda itu tidak muncul di saat penyeleksian terhadap penyelenggara proses demokrasi itu. Mungkin itu. Oke. Terima kasih banyak Pak atas penjelasannya. Baik teman pilih, sebelum kita lanjutkan pertanyaan berikutnya, kita akan jeda sebentar dan kita akan kembali lagi setelah beberapa pesan singkat berikut ini. Oi, KIP itu sebenarnya kerjanya apa sih? Hah? Cak, ulang kalimat tadi apa? KPU, KIP. Kerjanya ngapain? Pemilu udah kelar, pilkada udah lewat. Mau ngapain lagi coba? KIP itu bukan perihal soal nyoblos aja. Di KIP itu banyak bagiannya. Yang pertama ada bagian keuangan umum dan logistik. Kemudian ada bagian teknis dan hukum. Ada bagian Parmas dan SDM. Ada bagian perencanaan data dan informasi. Satu aja deh. Bagian data misalnya, ngapain? Oke, ini kujelaskan data dan informasi. Saat ini, data dan informasi sedang melaksanakan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Pemutakhiran ini untuk memutakhirkan pemilih yang akan digunakan di pemilihan berikutnya. Nah, pemilih yang dimutakhirkan ini seperti pemilih yang sudah meninggal, pemilih yang berumur 17 tahun, pemilih yang sudah pensiun dari TNI maupun Polri. Nah, masih banyak lagi pemilih-pemilih lain yang akan digunakan untuk pemilihan ke depan. Kirain cuma duduk di kantor. Demokrasi itu dia tidak tumbuh sendiri. Dia itu harus dijaga setiap hari. Tapi emang ada yang peduli? Walaupun beberapa orang tidak peduli, kita yang peduli ini harus tetap jalan. Berat juga ya jadi penjaga suara. Berat. Tapi kalau bukan kita, siapa lagi? Nanti jangan lupa informasikan ke teman-teman yang lain ya. Terima kasih Bang informasinya. Kadang kerja kami tak terlihat, tapi di balik satu surat suara, ada ribuan langkah dan keputusan penentu masa depan.
Baik, teman pemilih, kembali lagi. Tadi Pak Armia sudah menjelaskan nih kondisi partisipasi pemuda dan mahasiswa. Dan kita akan bertanya nih kepada Bapak Faisal, bagaimana Pak, kalau menurut Bapak kondisi demokrasi tahun lalu nih dan partisipasi pemuda dan mahasiswa di Universitas Maliko Saleh? Alhamdulillah sudah bagus ya. Iya. Karena kita merujuk dari pengalaman yang sebelumnya mungkin partisipasinya masih rendah, dan kita juga dihadapi dengan ketakutan karena kita baru selesai konflik dan sebagainya. Ya, alhamdulillah kemarin di tahun pemilu kemarin itu udah kondusif gitu. Jadi teman-teman kepemudaan, ya pemuda-pemuda itu sudah berani memberikan partisipasinya dengan aman dan nyaman. Gitu. Baik itu yang ada di daerah-daerah asal ya, sampai di kota. Dan kita tahu juga bahwa Fakultas Hukum itu memiliki mahasiswa yang berasal dari berbagai kota, ya baik dari Aceh maupun di luar Aceh, sampai dari Papua. Nah, jadi yang mahasiswa kita yang dari Papua itu, namun mereka pulang untuk ikut pemilu. Nah, sehingga mereka bisa ikut dari pemilu dari sini, tentunya melaporkan ke tempat yang ke KIP ya, melaporkan diri. Dan begitu juga banyak sekali mahasiswa kita yang berpartisipasi aktif, baik itu menjadi panitia, pengawas dan sebagainya. Saya lihat juga di Fakultas Hukum juga sudah diberikan pendidikan yang berkaitan dengan demokrasi, berkaitan dengan hak dan kewajiban. Nah, karena ketika dia paham berkaitan bagaimana sih hak kewajiban kita sebagai warga negara, memberikan aspirasi kita kepada memilih calon kita untuk diwakil maupun calon kita sebagai pemimpin. Nah, itu sudah muncul dari mereka, dan banyak juga alumni kita yang selesai dari sarjana, mereka milih jadi anggota parpol. Artinya apa? Di sini kita bisa melihat edukasi mereka sudah bagus ya, dan ikut berdemokrasi juga sudah merasa aman dan nyaman, tidak merasa tertekan. Jadi ketika mereka melaksanakan itu sudah menjadi gaya hidup dia, bagian dari memberikan hak-hak demokrasi, gitu secara aktif tentunya. Baik, teman-teman, menarik sekali. Ternyata generasi muda di Fakultas Maliko Saleh ikut berperan aktif ya, Fakultas Pak. Hukum Maliko Saleh ya, Pak. Khususnya Fakultas Hukum ya, Pak, di Maliko Saleh berperan aktif dalam proses demokrasi, baik melalui kegiatan akademik, organisasi, mahasiswa, ataupun pengabdian masyarakat ya Pak, seperti PPS tadi ya Pak. Oke. Kalau kita bicara tentang mahasiswa, terutama di Universitas Maliko Saleh, mereka adalah bagian dari kelompok intelektual muda nih Pak, yang punya potensi besar dalam mengawal nilai-nilai demokrasi. Menurut Bapak, apa peran konkret nih yang bisa dimainkan oleh mahasiswa Universitas Maliko Saleh dalam menjaga dan mengawal proses demokrasi di Kota Luk Semawe, baik ruang kampus maupun di tengah masyarakat? Peran pemuda tentunya yang berasal dari mahasiswa ya. Ini banyak sekali. Yang pertama, mahasiswa itu bisa berpartisipasi aktif dalam konteks mengkritisi, mengkritisi dalam hal-hal demokrasi. Artinya mengkritisi dalam artian yang positif, dalam penyelenggaraan pemilu, kemudian dalam konteks pemerintahan, karena agent of change itu adalah pemuda, sebagai agen perubahan. Tanpa pemuda, ini juga tidak berhasil tentunya ya, salah satunya. Kemudian mahasiswa juga bisa terlibat aktif di dalam pengawasan dan pemantau pemilu. Apakah pemilu itu dilakukan secara demokrasi, secara transparan, itu adalah masuk juga bagian dari mahasiswa sebagai pemuda. Kemudian juga
mahasiswa ini selalu kita berikan edukasi, pendidikan hukum berkaitan dengan bagaimana mereka hak-hak mereka itu sebagai warga negara untuk berdemokrasi, dan termasuk juga mereka punya wawasan untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat. Jadi tidak hanya dari dia sendiri selaku mahasiswa, tapi dia bisa terjun juga ke masyarakat, memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa melakukan demokrasi itu penting untuk menentukan masa depan pembangunan kita, masa depan negara kita. Jadi itu. Dan kemudian yang berikutnya termasuk juga dia bisa melakukan sebagai agent of development, sebagai agen pembangunan, ya, di mana dia bisa berperan berpartisipasi dalam bidang politik. Ketika dia masuk dalam parpol, ya, kemudian juga termasuk dia juga bisa mengontrol apakah demokrasi itu sudah dilakukan secara adil dan transparan, ya, dan ini bisa membuat dia, ya, mahasiswa itu sendiri sebagai agen perubahan, ya, tentunya perubahan dalam rangka pembangunan, bukan perubahan kepada yang tidak baik. Ya. Nah, kemudian termasuk juga nanti pemudalah yang mendorong ya reformasi, baik itu dalam konteks demokrasi maupun reformasi kepada pembangunan yang lebih baik di masa akan datang. Tanpa pemuda Indonesia ini memang harus ada pemuda supaya Indonesia ini bebas dari hal yang tidak baik. Maka pemuda itu harus diedukasi terus, dibimbing terus. Betul. Karena semangat itu ada pada pemuda. Namun kadang-kadang kekurangan pemuda ini kan pengalamannya masih sedikit. Betul. Nah, maka ini yang harus kita arahkan terus, kita bimbing terus supaya semangatnya terus memupuk pada semangat yang baik, semangat yang membuat demokrasi itu transparan, demokrasi itu adil, demokrasi itu berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh pendiri bangsa kita. Luar biasa ya Pak. Jadi memang penting nih teman-teman bagi mahasiswa atau pemuda nih untuk tidak hanya menjadi penonton ya, tapi juga menjadi penggerak dan pengawas dalam proses demokrasi. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih kepada Pak Armian nih Pak. Ini Pak, seberapa penting peran pemuda terutama mahasiswa dan menjaga agar demokrasi tetap sehat dan berintegritas? Ya, kalau ditanya seberapa penting ya sangat penting ya Pak. Seperti yang Pak jelaskan tadi ya. Sangat penting karena kenapa? Masa depan bangsa ini itu ada di pemuda itu sendiri, kan gitu. Kalau misalnya mereka tidak berperan aktif, maka mau dikemanakan masa depan bangsa ini, kan gitu. Makanya kita sangat mengharapkan pemuda-pemuda itu seperti Pak Faisal bilang tadi ya. Kita butuh pemuda yang kritis, kritis yang membangun ya. Jadi kritiknya itu membangun, karena itu dia. Seorang pemuda dia hanya berpikir bagaimana dia lebih efektif ke depannya. Jadi kalau misalnya Mas cakap apakah efektif itu tidak ada dari orang tua, bukan kita bukan konteks membenturkan orang tua dan pemuda. Namun dalam hal ini itu banyak ide-ide kreatif itu lahir oleh masa-masa muda. Karena juga misalnya gini, pemuda itu hanya berpikir bagaimana dia membuat sebuah tujuan itu lebih cepat tercapainya. Nah itu dia. Maka di situ dia berpikir nanti bagaimana ini terjadi. Nah itu ada di pemuda. Makanya kita di saat kita sangat berharap sekali, khususnya di dalam proses demokrasi, karena kita sudah berkecimpung di KIP Losmawe, kita sangat berharap kepada pemuda itu untuk semua proses yang ada kita sosialisasikan di KIP Losmawe itu ada munculnya anak-anak muda yang
baik itu dalam tanggapan masyarakat, baik itu dalam proses tahapan calon itu sendiri ya. Anak muda itu didorong untuk masuk ke dalam peserta pemilu, baik itu caleg itu sendiri misalnya ataupun misalnya kepengurusan partai misalnya. Nah, karena kenapa? Karena apabila misalnya nanti adanya kontestasi politik di tahun 2029 nantinya, itu kita berharap itu banyak anak-anak muda yang maju menjadi calon anggota legislatif. Nah, itu dia. Oke, seperti itu ya Pak. Oke, baik Pak Faisal, bagaimana nih Pak kolaborasi antar pemuda, pemerintah daerah dan lembaga masyarakat bisa memperkuat praktik demokrasi tingkat lokal? Di saat ini, di kemajuan zaman sekarang ini, kita tidak bisa menghindari lahirnya figur-figur pemuda untuk menjadi pemimpin. Ya. Oleh karena itu, pemuda ini harus selalu dibimbing, diarahkan, dan diberikan kesempatan untuk berbuat, berbuat yang terbaik, khususnya untuk berdemokrasi. Nah, bagaimana kolaborasinya? Tentu antara lembaga pendidikan sebagai institusi mendidik untuk melahirkan mahasiswa yang cerdas dan punya intelektual, ini kerjasama dengan pemerintah daerah, kemudian termasuk juga kerjasama dengan penyelenggara pemilu, dengan KIP. Saya pikir dengan KIP, lalu semuanya sudah ada, sudah ya Pak. Sudah ibunya. Jadi mahasiswa kita itu kita tempatkan di KIP untuk melakukan magang. Ya, di sana akan mendapatkan pengetahuan berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu. Nah, nanti ketika dia balik lagi ke kampus, dia akan bisa menjelaskan bagaimana kondisi di kampus sebagai lembaga yang mendidik ya, dalam konteks pengetahuan berdemokrasi. Kemudian dia akan mensinkronkan dan kemudian dengan pemerintah kota maupun kabupaten gitu ya. Dan ini terus berkolaborasi karena apapun yang kita lahirkan, mahasiswa ini tentu dia akan berfungsi berbuat yang terbaik untuk masyarakat. Jadi kita hanya melahirkan mahasiswa yang cerdas, namun masyarakat akan menunggu apa karya konkret mahasiswa itu dalam masyarakat. Oleh karena itu ini harus bersinergi, bersinergi dengan pemerintah, bersinergi dengan penyelenggara pemilu, sehingga yang kita lahirkan ini bermanfaat, bisa dipakai. Ya, jadi produknya bukan produk gagal, jadi produk yang bisa dimanfaatkan dan masyarakat menunggu apa karya nyata dari mahasiswa ini, yang ibaratnya nih tadi jadi barang, nih barang nih jadi apa ya, mau bermanfaat untuk apa gitu. Nah, ini yang selalu kita sebagai lembaga pendidik kita selalu memberikan edukasi seperti itu dan kerjasama dengan pemerintah dan termasuk juga dengan KIP tadi, terutama dalam menyusun misalnya rancangan pembelajaran. Jadi ada muatan-muatan yang kita masukkan di dalam mata kuliah, sehingga mata kuliah yang kita berikan itu sesuai dengan stakeholder, sesuai dengan pengguna. Jadi tidak kebuang, ilmunya nggak kebuang, jadi langsung terpakai. Oleh karena itu di setiap kita revisi kurikulumnya kita undang. Ya, pernah kita undang dari KIP, pernah kita undang dari pemerintah, berikan masukan. Ini mata kuliah tentang misalnya hukum dan HAM, apa yang perlu diberikan materi-materinya. Jadi setelah itu mereka pelajari dan kita berikan pengetahuannya, selesai bisa dimanfaatkan oleh stakeholder, tentunya masyarakat luas. Luar biasa sekali ya. Pak Armia, bagaimana nih mahasiswa nih menurut di Kota Kalau Semawe bisa menjadi motor penggerak demokrasi di wilayahnya, Pak? Baik. Sebenarnya kita seperti kata Pak Faisal tadi ya, misalnya mahasiswa ataupun pemuda ini adalah agen perubahan. Kenapa kita menitik beratkan di mahasiswa, Pak? Karena mahasiswa nanti menjelang akhir-akhir mahasiswa itu kan ada
KKN, Pak, ya. Masih KKN masih, Pak? Masih. Atau pengabdian sekarang? Apa namanya, KKN kah atau apa? Atau magang mungkin. Enggak, bukan magang ya, Pak? Magang tetap Sudah ada. banyak modelnya sekarang. Oh gitu. Termasuk magang, termasuk juga praktek lapangan, Lapangan. ya, PKL. Ya, PKL. Saya gini, yang dia ditempatkan di sebuah desa misalnya ada 3 bulan di situ, berarti Ya, bisa PKL, bisa PKL. juga magang. Ya. Nah, kayak gitu. Misalnya kenapa kita berharap sama mahasiswa? Jadi setelah mereka punya apa ya, pengetahuan untuk dirinya sendiri terhadap pentingnya pemilu ya, dalam konteks ini pentingnya pemilu untuk kita memilih pemimpin ataupun memilih calon, baik itu di legislatif ataupun di pilkada, maka di saat mereka datang ke masyarakat, jadi mahasiswa ini yang perpanjangan tangan kita untuk menjelaskan bahwa pentingnya datang ke TPS. Jadi mahasiswa-mahasiswa ini yang terjun ke masyarakat itu menjelaskan bahwa bagaimana kita pentingnya kita datang ke TPS, bagaimana kita pentingnya partisipasi dalam kepemiluan. Karena kenapa? Karena kalau kita tidak berpartisipasi, maka ya yang orang yang berpartisipasi ini, yang terpilih ini, yang nantinya membuat kebijakan terhadap orang-orang yang tidak memilih juga. Nah, gitu. Makanya kalau misalnya kita punya hak ya, walaupun misalnya masih di Indonesia untuk memilih ini masih hak, bukan kewajiban. Ya. Jadi walaupun kita diberikan hak, maka gunakanlah hak kita ini untuk menentukan, oh saya mau menentukan suara saya ke siapa, walaupun nanti suara kita kalah di hasil perhitungan. Setidaknya kita sudah ada ikhtiar untuk menginginkan kebijakan ataupun yang menang itu adalah yang sesuai dengan hati nurani kita. Jangan sampai kita hari ini tidak datang ke TPS, begitu orang yang 1 bulan orang menjabat, tidak dibangunnya sebuah jalan di desanya, dia sudah mengkritisi ataupun sudah menghujat di media sosial misalnya. Padahal waktu kita ini kan ke lapangan, beliau nggak datang ke TPS kan gitu. Itu makanya kita menitik beratkan misalnya kepada mahasiswa yang misalnya nanti. Makanya kita kemarin itu di saat ada sosialisasi kita sasarnya mahasiswa kita. Kenapa? Karena memang di saat mereka terjun ke lapangan ataupun pulang ke masyarakat, merekalah yang menjadi pilar utama ya untuk menjelaskan pentingnya pemilu dan hadirnya kita di TPS kepada masyarakat. Seperti itu ya Pak. Oke. Teman memilih, kita akan jeda sebentar dan kita akan kembali setelah pesan singkat berikut ini. Oi, KIP itu sebenarnya kerjanya apa sih? Hah? Cak, ulang kalimat tadi apa? KPU, KIP. Kerjanya ngapain? Pemilu udah kelar, pilkada udah lewat. Mau ngapain lagi coba? KIP itu bukan perihal soal nyoblos aja. Di KIP itu banyak bagiannya. Yang pertama ada bagian keuangan umum dan logistik. Kemudian ada bagian teknis dan hukum. Ada bagian Parmas dan SDM. Ada bagian perencanaan data dan informasi. Satu aja deh. Bagian data misalnya, ngapain? Oke, ini kujelaskan data dan informasi. Saat ini, data dan informasi sedang melaksanakan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Pemutakhiran ini untuk memutakhirkan pemilih yang akan digunakan di pemilihan berikutnya. Nah, pemilih yang dimutakhirkan ini seperti pemilih yang sudah meninggal, pemilih yang berumur 17 tahun, pemilih yang sudah pensiun dari TNI maupun Polri. Nah, masih banyak lagi pemilih-pemilih lain yang akan digunakan untuk pemilihan ke depan. Kirain cuma duduk di kantor. Demokrasi itu dia tidak tumbuh sendiri. Dia itu harus dijaga setiap hari. Tapi
Emang ada yang peduli? Walaupun beberapa orang tidak peduli, kita yang peduli ini harus tetap jalan. Berat juga ya jadi penjaga suara. Berat. Tapi kalau bukan kita, siapa lagi? Nanti jangan lupa informasikan ke teman-teman yang lain ya. Terima kasih Bang informasinya. Kadang kerja kami tak terlihat, tapi di balik satu surat suara ada ribuan langkah dan keputusan penentu masa depan. Baik teman pemilih, kembali lagi. Nah, kita akan melanjutkan nih sesi pertanyaan berikutnya. Pak Faisal, kalau dari kampus nih, kita juga tidak bisa menutup mata ya bahwa dalam praktiknya tuh keterlibatan pemuda dalam politik demokrasi sering menghadapi banyak tantangan. Ya, misalnya nih polarisasi atau penyalahgunaan informasi atau bahkan sikap apatis yang seperti tadi kita bicarakan dari sebagai kalangan pemuda, Pak. Jadi kalau misalnya dari sisi ini Pak, tantangan terbesar yang dihadapi oleh pemuda saat ini dalam mengawal demokrasi, dan bagaimana Pak cara mereka bisa tetap idealis tanpa kehilangan arah dan etika partisipasi? Nah, pemuda itu punya power yang luar biasa. Iya. Ya. Punya semangat yang tinggi, punya confident ya, percaya diri yang biasa. Namun kita juga tidak bisa menutup mata sih, pemuda di usia yang masih perkembangan butuh waktu ya. Tentu ada kelemahan-kelemahan juga. Misalnya dalam konteks kurangnya pemahaman berkaitan dengan demokrasi. Ya, ilmu yang didapat misalnya di dunia kampus ya, apalagi yang mahasiswa yang masih kurang baca buku, kurang sosialisasi. Nah, jadi ketika dia turun ke lapangan, itu sering pengetahuannya masih sedikit gitu. Kemudian selain itu juga pemuda ini kan SDM-nya juga terbatas ya. Mungkin dari keilmuan dia ya, latar belakang dia ya, baik itu faktor ekonomi, faktor karena geografis yang datang dari mana gitu ya. Kemudian termasuk juga faktor-faktor sosial lainnya. Jadi ini juga keterbatasan mahasiswa sebagai manusia yang perlu pengetahuan yang masih lanjut. Kemudian kita juga menyadari bahwa tingkat emosional, ya, namanya juga pemuda, itu semangatnya kuat, masih menggebu-gebu, akhirnya pingin sesuatu itu cepat gitu ya, singkat padat ya. Ibaratnya mau kerjakan tak selesai gitu ya. Namun di balik itu juga perlu pemahaman, perlu apakah sesuai dengan tujuan, apakah sesuai dengan ketentuan aturan yang sudah ditetapkan. Ini kadang-kadang loss ya. Kemudian pemuda juga dalam hal berinteraksi ya, mungkin dia kurang partisipasi ya, mungkin karena dia cuek ya. Apalagi dia banyak kegiatan-kegiatan lain ya, baik itu kegiatan olahraga, kegiatan organisasi lain, sehingga hal-hal seperti ini terabaikan. Nah, kemudian juga kelemahannya pemuda ini begitu cepat terpengaruh ya, baik itu oleh partai politik ya, oleh mungkin tujuan-tujuan tertentu ya, pengaruh juga mungkin ekonomi ya, namanya juga pemuda biasanya kan butuh gitu ya, sehingga hal yang cepat ini dilakukan tanpa harus pikir panjang gitu. Jadi itu kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam pemuda. Maka seperti saya katakan tadi, pemuda ini harus dibimbing terus, diarahkan terus supaya
arahnya nggak keluar dari rel, arahnya nggak keluar dari jalur ya. Memang kita tidak bisa memastikan pemuda ini sesuai yang kita harapkan ya. Apalagi kita sebagai pendidik. Kalau kita bercita-cita untuk betul-betul dia mampu, mungkin kita bisa stres ya, karena apa yang kita harapkan nggak ketemu. Tapi kita sebagai pendidik tentunya punya kewajiban adalah mendidik, membimbing dan mengayomi terus ya, sampai memang kita sesuai dengan apa yang kita miliki gitu. Nah, apa solusinya kan begitu ya terhadap kelemahan tersebut ya. Ya, pertama mahasiswa atau pemuda ini harus sering diikut sertakan dalam pendidikan dan pelatihan. Misalnya dari KIP Loksmawe nih, ada berkaitan dengan sosialisasi. Ya disurati kita dari kampus minta pesertanya untuk diikutkan dalam sosialisasi bagaimana melaksanakan proses pemilu ya, termasuk juga memberikan pengetahuan mereka bagaimana mereka bisa berpartisipasi aktif ya, rutinal. Nah kemudian termasuk juga kita harus memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat, khususnya pada mahasiswa ya. Jadi nanti ataupun pada saat melaksanakan pemilu itu kita buka ruang di kampus itu untuk memberikan pengetahuan buat mahasiswa bagaimana sih jadi pemilih pemula atau pemuda yang bisa memilih itu tata caranya, di mana kita harus lapor, bagaimana kalau mahasiswa di luar daerah kemana dia harus melaporkan diri supaya bisa coblos kan. Nah itu akses informasi itu harus diberikan seluas-luasnya kepada mahasiswa. Kemudian termasuk juga mahasiswa ini harus berkolaborasi kita, ya. Karena tidak mungkin kita tinggalkan mereka, ya. Karena masa depan juga akan dipimpin oleh mereka. Oleh karena itu mahasiswa jadikan partner kita, karena berkolaborasi dalam konteks membangun Indonesia ke depan yang lebih maju gitu ya. Kemudian termasuk juga mahasiswa ini kita berikan peluang untuk menjadikan sebagai partisipasi aktif, baik sebagai pengawas ya. Kemudian termasuk juga pengawas dalam konteks akuntabilitas. Nah, biasanya mahasiswa ini cepat, informasinya cepat, kemudian data lapangan juga cepat. Nah, sehingga demokrasi yang dilakukan itu transparan, akuntabilitas, ya, adil. Nah, jadi mahasiswa ini termasuk orang yang bisa melihat apakah pemilu itu curang atau tidak. Nah, itu dengan dunia yang saat ini teknologi yang cepat ya. Nah, jadi kalau bahasa kita ya mahasiswa sekarang tuh generasinya Gen Z, generasi Gen Z itu kita memang harus menyesuaikan, menyesuaikan dengan keadaan mereka. Memang dunianya ya mereka yang kuasai gitu ya. Oleh karena itu kita sebagai orang yang pendidik yang sudah dewasa yang akan menggandeng terus mereka, mendidik terus. Ya. Jadi mereka itu adalah mitra kita. Jadi kita didik mereka itu bagian dari mitra kita supaya mereka itu bisa berkolaborasi dengan kita untuk mewujudkan demokrasi yang aman, adil dan transparan. Seperti itu solusinya. Jadi dilibatkan dong. Dilibatkan terus dirangkul ya Pak ya. Dirangkul, dibimbing. Jangan tinggalkan mereka. Iya benar. Oke. Kalau misalnya dari sisi cara ini Pak, banyak cara menghadapi pengaruh negatif media sosial seperti hoax dan politik identitas yang dapat merusak semangat demokrasi di kalangan pemuda, Pak. Bagaimana menurut Pak? Ya kita terus mengedukasi mahasiswa, memberikan pengetahuan bahwa hal-hal yang sifatnya jelek, hal sifatnya tidak baik itu harus dijauhkan ya. Karena mahasiswa ini sangat terpengaruh dia. Ya, bagaimana kemampuan dia untuk menjadi apakah nanti pemimpin di masa depan ini tidak bisa lepas dari latar belakang dia maupun dari lingkungan. Ini yang membentuk dia sebenarnya. Oleh karena itu kita selalu mengarahkan mahasiswa ini
jauhkan hal yang sifatnya tidak baik seperti narkoba, bergaul orang-orang yang suka yang terjerumus dengan narkoba, suka perbuatan yang tidak baik, itu jauhkan dari mereka ya. Sehingga pemuda ini lebih steril. Dan kalaupun dia bergaul tentunya harus bisa merangkul orang-orang yang tadi ada pengaruhnya, itu merangkul pada yang baik, bukan malah nanti dibawa pada yang tidak baik itu. Dan kita sering juga mengatakan bahwa pemuda itu memang harus mengisi luang waktu dia untuk pengetahuan. Khususnya kalau saya sering mengajarkan mereka bahasa itu sangat penting. Ya, karena menyongsong masa depan itu tidak hanya kita menguasai bahasa Aceh saja, bahasa Indonesia saja. Jadi kita harus menguasai bahasa internasional. Bagaimana nanti datang orang-orang luar investasi ke kota Lux Mawai, minta lawyer. Yang lawyer yang dicari itu bukan lawyer yang bisa bahasa Indonesia, tapi lawyer yang memang penduduk lokal, yang tapi bisa menguasai bahasa asing. Kenapa dia ingin penduduk lokal? Karena kan penduduk lokal yang paham berkaitan dengan kondisi geografis, kondisi masyarakat, kondisi ekonomi dan sebagainya. Tapi dia punya kemampuan untuk berkomunikasi secara bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya. Itu yang kita harapkan selalu. Oke, baik Pak. Ada nggak Pak nih yang ingin Bapak sampaikan lainnya terkait dengan peluang terkait dengan peluang atau peran pemuda dalam mengawal proses demokrasi? Ya, kita selalu menekankan kepada pemuda, khususnya mahasiswa, untuk selalu berkolaborasi, memberikan kontribusi yang aktif ya, secara baik, mengkritik dan memberikan sarannya. Jadi tidak hanya mengkritik tapi juga memberikan saran. Jadi kadang-kadang mengkritik itu banyak orang. Kalau hanya sekedar bicara kan burungnya bisa bicara gitu ya. Tapi bicara itu dan memberikan solusi itu yang paling baik ya. Kemudian termasuk juga memberikan peluang bagi mereka untuk bisa mengakses informasi yang memang seharusnya mereka bisa dapatkan ya. Nah, oleh karena itu sebenarnya kita juga mengundang nih dari KIP sekali datang ke Fakultas Hukum untuk memberikan informasi ya terkait dengan bagaimana penyelenggaraan pemilu dan hal lain tentang hak dan kewajiban gitu kan. Sehingga demokrasi ini bisa berjalan lebih baik di masa akan datang. Oke, terima kasih Pak masukannya Pak. Oke, untuk Pak Armia nih Pak, bagaimana Pak pandangan untuk masa depan nih demokrasi di tangan generasi pemuda? Ini bukan yang pesan terakhir kan, bukan kan? Bukan. Iya, bukan. Jadi gini, apa tadi? Ini pandangan ke masa depan. Oke. Kita melihat misalnya ini ya, ini kan menjelang adanya verifikasi parpol baru ini ke depan kan gitu. Jadi yang tidak lewat PT kemarin itu ada yang mengkonsolidasi parpol untuk membuat parpol baru, ataupun misalnya parpol yang lama pun ingin membenah diri ya. Ya kita berharap kepada pemuda itu hadir perannya. Peran mereka itu hadir di saat mereka mengisi ruang-ruang untuk yang tadi ya. Misalnya apakah dia terjun ke partai politik untuk memberikan ide-ide dia terhadap kebijakan partai politik itu, atau misalnya mereka ya itu tadi nantinya menjadi seperti Pak Faisal bilang tadi ya, pengkritik yang memberi masukan misalnya. Karena kenapa? Di saat nanti menjelang tahapan pemilu yang dilakukan oleh KIP adalah yang pertama Pak, itu adalah memverifikasi partai politik itu ya, verifikasi peserta pemilu di tahun 2029 nantinya. Ya, di situ kita sangat berharap pemuda-pemuda itu hadir. Apakah mereka hadir menjadi pengurus partai politik itu atau anggota partai politik, ataupun mereka menjadi kritisi yang nantinya kita memberikan masukan ke kita. Karena kenapa? Karena disitulah oknum dari partai politik itu mencatut nama-nama yang diberikan ke kita ya, diberikan ke kita misalnya melalui aplikasi
aplikasi apa ya, untuk Sipol ya. Untuk aplikasi Sipol kita nanti membuka datanya itu, untuk partai ini ada sekitar ini pengurusnya dan anggotanya ini. Kalau kebetulan kita datang ke lapangan, kita verifikasi itu benar misalnya. Kalaupun nggak benar, kita bisa mencoretnya. Namun kan kita sedangkan kita keterbatasan waktu dan ruang untuk semua anggota itu kita verifikasi. Namun kita memberi ruang kepada masyarakat, dalam hal ini pemuda, untuk bisa mengkritisi dari hasil yang kita berikan. Baik itu memberikan masukan, ini saya dicatut. Ini saya diberikan struktur, namun saya tidak merasa struktur. Saya anggota saja. Nah, sedangkan di Sipol itu dia di struktur. Kenapa kita tahu seperti itu? Karena ada datang masyarakat mengadu ke kita. Ini saya bukan struktur, saya cuma anggota. Jangan ini ke kita, ini kan ke Parpol. Karena di saat verifikasi sudah selesai, maka kita tidak bisa lagi mengintervensi partai politik. Nah itu dia. Makanya tahapan-tahapan ini itu kan sangat ini tahun 2026, 27 dan 28 itu sudah masuk ke tahapan verifikasi partai politik. Maka kita sangat berharap ke depan peran pemuda itu sangat menginginkan kita dalam memberikan masukan ataupun kritikan terhadap verifikasi partai politik itu. Pak Armadi, ada nggak nih pertanyaan yang ingin disampaikan ke Pak Faisal, Pak? Kan lagi ada kesempatan nih kan Pak, ya mungkin ada yang ingin disampaikan. Apa ya? Mungkin belum ada terpikirkan. Oke. Saya tambahkan. Boleh Pak. Mungkin dari saya gitu ya, melihat proses pemilu ini kan sudah berlangsung lama, berapa dekade ya. Mungkin ke depan itu bisa dilakukan misalnya dalam konteks digitalisasi. Nah sekarang kan prosedurnya nggak bisa kita hindari, ya kan, AI dan sebagainya itu nggak bisa kita hindari lagi. Nah jadi apalagi sekarang itu semua data kita itu kan terkoneksi dengan NIK, ya kan. Kita buat SIM pakai NIK, EWMP NPWP juga pakai NIK. Kemudian perbankan juga pakai NIK. Cuma butuh satu kartu dan kemana-mana kita kan hanya pakai kartu itu, ya. Misalnya perbankan, kita mau keluar negeri kemana, tinggal taruh aja, nggak perlu gesek, taruh keluar angka langsung terkoneksi gitu. Nah dalam pemilu mudah-mudahan di masa akan datang bisa lakukan seperti itu. Jadi itu data yang terdigitalisasi dan itu kan pasti update. Misalnya ketika memilih dia bawa kartu, tinggal klik langsung keluar bla 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 gitu kan, atau pakai pinjer gitu kan. Jadi terdetek dia mana yang hidup, mana yang sudah almarhum gitu kan. Tapi kalau manual kan hari ini kita daftar, tiba-tiba besok sudah nggak ada. Tapi di daftar pemilih kan masih ada orangnya gitu ya. Tapi kalau yang digital kita kan pasti berubah terus. Kalau meninggal kan pasti diurus surat kematiannya. Ketika diurus kematian itu sudah terdetek bahwa orangnya sudah nggak ada lagi. Jadi kalau nanti ada kartu datang ke sana, nah ini kartu apa nih, arwah atau apa ini kan? Itu terupdate terus ya. Mudah-mudahan semoga nanti ke depan kan sistemnya digitalisasi, di digital ya, karena kita data itu tidak mungkin kita hindari. Iya benar. Ya, kalau sekarang malah data pemilu Pak udah digital Pak. Digital, ya. Jadi untuk pemilih, misalnya pemilih untuk menentukan nih saya di TPS berapa. Jadi tinggal dimasukkan NIK-nya, itu keluar identitas saya berada di TPS mana dan lokasi pencoblosan itu ada di mana. Dan di Sipol itu tadi juga untuk mengecek saya terdaftar tidak di partai politik. Itu juga KPU membuka aplikasi namanya Sipol. Kalau untuk mendetek keberadaan itu cek DPT online. Cek DPT online. Jadi semua itu by aplikasi dan bisa diakses oleh
masyarakat. Misalnya untuk digitalisasi di tempat pemungutan suara itu bukan tidak bisa, jadi kurang efektif Pak untuk kita lakukan digitalisasi. Karena kenapa? Kecuali sidik jari. Sidik jari itu kan harus yang punya. Tapi kalau kartu itu di-scan bisa oknum yang membawa. Namun ada plus minusnya kalau menggunakan sidik jari yang ada di kecamatan ataupun di capil hari ini. Pemerintah harus pengadaan alat scan itu kan untuk di setiap TPS. Kita kemarin di Pileg kemarin itu saja untuk Kota Lesmawe ada 483 TPS. Nah, belum lagi di Aceh Utara misalnya. Jadi untuk hal seperti itu agak sulit mungkin pemerintah dapat mengakomodir. Sekarang yang menjadi check and balance terhadap permasalahan orang luar ataupun orang lain yang menggunakan hak pilihnya di TPS itu adalah anggota KPPS itu sendiri. Karena kenapa? Anggota KPPS yang kita rekrut adalah itu merupakan warga ataupun masyarakat yang menjadi hak pilih di TPS itu. Nah, itu dia. Jadi di sini berperan penting di saat perekrutan KPPS itu adalah PPS-nya. Di PPS yang regulasi yang diinikan oleh KPU adalah yang direkrut menjadi KPPS nantinya itu merupakan warga di situ dan dia juga menggunakan hak pilih di TPS itu. Nah, jadi orang-orang yang terlibat di KPPS itu merupakan warga di situ juga. Makanya nanti dia menjadi ini si misalnya Muhammad misalnya. Ini memang dia tahu Muhammad tanpa KTP sekarang adalah alat dukung, Pak, bukan alat syarat utama. Jadi kalau misalnya memang wajib kan KPU mewajibkan membawa KTP. Namun kalau misalnya Pak Faisal datang nih, mana KTP Pak? Gitu. Jadi sangat lucu kan kalau misalnya yang menjadi KPPS itu sudah dikenal. Ini Pak Faisal, ini beliau sudah tanpa membawa KTP sudah bisa dikenal oleh KPPS itu sendiri. Namun kenapa harus membawa KTP? Karena berlaku hukum ini kan berlaku untuk semua warga Indonesia. Jadi kalau misalnya KPU tidak mewajibkan membawa KTP, ada warga-warga yang baru pindah di desa tersebut, jadi menjadi ribut nantinya. Nah, itu dia. Makanya kenapa saya pernah berpikir Pak sebelum terjun di KIP waktu itu diundang menjadi di Bawaslu, itu masih menjadi tokoh di KNPI ya. Jadi saya mengusulkan persis sama yang Pak Faisal usulkan hari ini. Jadi kenapa tidak ada divengerkan saja, itu dia. Jadi setelah berkecimpung di sini terjawab bahwa di sini keterbatasan anggaran, keterbatasan. Kalau misalnya bayangkan Pak, pemilu kita itu dari jam 7 ke jam 1 misalnya. Bayangkan kalau misalnya sinyalnya untuk mendeteksi finger itu bermasalah, jadi proses pemilu kita itu akan molor sampai jam berapa misalnya. Itu dia yang menjadi kendala kenapa penyelenggara pemilu itu harus warga setempat dan mengenal warganya untuk di saat di saat pembagian undangan. Kalau dulu undangan, kalau sekarang C pemberitahuan. Jadi harus dikenal oleh KPPS terhadap warga yang nantinya menjadi pemilih di TPS-nya. Mungkin itu. Ya, Pak. Gimana Pak? Ada yang ingin penasaran lagi nih nggak Pak? Ya, memang apa yang kita hadapi sekarang memang seperti itu ya. Tapi ini kan artinya tidak menutup peluang karena ke depan proses digitalisasi memang luar biasa, apalagi teknologi AI. Nah, jadi hal yang sifatnya yang selama ini kita butuh banyak kertas, betul. Nah, sekarang pun kami sudah mempraktekkan di Malikusala itu, kita sudah nggak mau lagi pakai kertas. Semua tanda tangan pakai TTI, kemudian juga surat menyurat pakai digital. Gitu. Artinya kertasnya sudah mulai ditinggalkan, baik itu secara ekonomi maupun secara lingkungan juga nggak bagus ya. Kira hal yang sifatnya
digital ya kita digital kembali. Yang dulu sampai bersusun itu Betul, harus betul, kita Pak. disposisi Ya, kan kita satu surat tuh sampai berlembar-lembar gitu. Nah sekarang enggak perlu lagi, tinggal kita baca di sistem, kemudian kalau kita setuju kita tanda tangan, nggak setuju bisa kita tolak. Itu sudah, dan itu tanpa batas. Betul. Ya, saya bisa lewat seperti ini mungkin sambil ngobrol, nanti misalnya langsung bisa setuju. Dan misalnya di pulang ke rumah malam juga bisa buka gitu ya. Jadi tidak mesti pada harus jam kantor jam 8 sampai jam 5. Betul. Jadi keluar jam kantor duduk di warung kopi, buka HP, lihat ini surat masuk ini, udah proses terus. Jadi begitu cepatnya dalam konteks birokrasi sekarang. Itu juga dalam konteks misalnya nanti ke depan pemilu itu nggak mesti harus pakai KTP, kan masih. Siapa tahu nanti mungkin demokrasi itu nggak mesti harus datang ke TPS. Itu bisa di rumah. Jadi orang sakit misalnya, ya udah di rumah aja. Penting dia masuk ke sistem pada waktu tertentu, dia dikasih akses sampai jam berapa. Yang penting kan PIN-nya. Sama seperti kita akses perbankan, ya kan? Saya ada biaya misalnya, ada duit gitu. Saya hari ini bisa nabung, bisa keluar, bisa ngambil, bisa kalau sekarang bisa cetak emas gitu walaupun nanti harus cetak di bank gitu. Jadi begitu mudah tanpa melihat batas dan waktunya, mau tengah malam misalnya. Tapi kalau misalnya demokrasi itu kan dikasih waktu dari hari apa ke hari apa gitu. Nah kita berharap siapa tahu nanti ke depan bisa pemilu tuh lewat aplikasi. Betul. Karena nggak terbayang ya Pak, pengembangan itu luar biasa. Karena kan pengamanan kan ada di PIN. Ya di PIN itu, di PIN dan bisa juga di sidik jari itu. Nah kalau dia misalnya memberikan PIN ke orang lain, ya sudah, nanti kan akses untuk dia nggak ada lagi gitu. Dan PIN ini kan nggak bisa diberikan seluas-luasnya, kan mungkin dibatasi sekali PIN mungkin satu orang gitu ya. Nanti kalau error nanti gimana lagi kan? Ya seperti teknologi di perbankan itu, yang kalau nggak mudah sekali orang bisa ngambil duit orang kan, walaupun ada hacker tertentu juga, tapi kemungkinan juga kan masih kecil. Ya harapannya seperti itu nanti. Ya menarik Pak. Kalau misalnya tadi di saat Pak Faisal menjelaskan, saya terpikir misalnya kan sidik jari sekarang nggak mesti alat scan yang ada di capil misalnya. Kan ada HP yang model sidik jari juga ada kan gitu. Tinggal KPU-nya Pak. Kan KPU-nya itu apakah nantinya memberikan akses ataupun membuat proses seperti itu. Kan sekarang kan baru ada di hasilnya kan di produk digitalnya. Sedangkan prosesnya masih manual. Apakah nanti ke depan kita berharap seperti itu semua, ya kita berharap memang seperti itu gitu. Jadi kenapa? Karena kecurangan di sidik jari itu tidak bisa dimanipulasi oleh orang lain kan gitu. Mungkin yang ada sekarang bisa diselipkan orang lain misalnya. Nah, jadi kalau misalnya sidik jari kan nggak boleh orang lain, nggak bisa kecuali jarinya yang dibawa kan gitu. Jadi tadi sempat terpikir kalau misalnya kemarin itu saya terpikir alat yang ada di capil atau di kecamatan misalnya yang dulu waktu rekam KTP misalnya, sekarang ada di capil. Jadi kalau alat itu kan terlalu mahal. Kenapa tidak dialihkan ke misalnya disyaratkan ketua KPPS itu harus sidik jari untuk akses ke ke TPS-nya. Gitu mungkin. Itu harapan kita semua biar sistemnya lebih baik ya Pak. Iya betul. Bisa milih di rumah. Iya. Karena selama pengalaman nih Pak Arsantri ya Pak. Harus diliburkan sampai satu hari itu kan. Oke, kita sudah di akhir nih sesi podcast kita. Kita ingin bertanya nih pesan dari Pak Armia nih, gimana Pak? Ada pesan kesannya Pak? Ya, kita berpesan kepada pemuda yang ada di Kota Losmawe, jangan pernah jangan pernah meninggalkan proses pemilu ini. Karena kenapa? Proses pemilu ini sangat penting untuk pemuda itu sendiri ke depannya. Karena kenapa? Apabila kita hari ini apatis terhadap sebuah proses demokrasi ataupun proses pemilihan, baik itu pemilihan legislatif maupun eksekutif, dalam hal ini pilkada, kita tidak terlibat dalam prosesnya dengan kata-kata misalnya
lah nggak ada kita pun misalnya ini juga presiden Kanago, kan itu anggapan-anggapan seperti itu ya, presiden Kanago, wali kota Kanago. Nah, untuk apapun kita hadir, itu anggapan yang sangat salah. Karena kenapa? Setelah kita tidak hadir dalam proses ini, maka kebijakan yang kita tidak terlibat di dalamnya itu akan menimpa diri kita sendiri. Baik itu secara ekonomi maupun secara ketatanegaraan nantinya. Misalnya kita harus mengurus KTP, harus mengurus yang lain juga menggunakan kebijakan yang nantinya itu diproduksi oleh hasil dari kita tidak ada di situ. Makanya kita berharap kepada pemuda dalam proses demokrasi baik itu pileg ataupun pilkada ke depan, hadirlah baik itu hadir secara substansial, mereka hadir menjadi penyelenggara pemilu, menjadi pengawas pemilu, ataupun menjadi masyarakat yang mengkritisi pemilu itu sendiri. Nah itu dia. Mungkin itu yang untuk harapan saya kepada pemuda-pemuda yang ada di Loksmawe. Terima kasih banyak Pak. Untuk Pak Faisal nih Pak, apa pesan dan harapannya nih Pak untuk para pemuda Kota Loksmawe? Jadi wahai pemuda-pemudi Loksmawe, sadarilah bahwa kalian semua sebagai agent of change, agen perubahan. Loksmawe ini tidak akan berubah kalau tanpa kalian yang merubahnya. Jadi kalian harus hadir, berpartisipasi aktif, berkontribusi aktif baik di dalam pengawasan maupun dalam kritik dan saran. Kemudian juga sadarilah bahwa pemuda itu sebagai agent of development, agen pembangunan bangsa Indonesia ini, kota Loksmawe ini tentu akan menjadi lebih baik kalau hadirnya para pemuda-pemuda ini dalam rangka membangun Loksmawe itu di masa akan datang lebih baik. Tentunya di mana? Dalam mengikutkan peserta aktif, menjadi peserta aktif dan kontribusi aktif dalam berdemokrasi, menentukan pemimpin masa depan yang lebih baik. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak Pak Faisal dan Pak Armiadi nih atas pandangannya dan inspirasinya hari ini ya. Semoga pesan Bapak yang menjadi semangat baru nih bagi para pemuda yang ada di luar sana, khususnya mahasiswa Universitas Maliko Saleh untuk terus berpartisipasi aktif ya Pak, menjaga kualitas demokrasi kita. Oke, dan untuk teman pemilih di luar sana, demokrasi yang kuat lahir dari partisipasi yang sadar dan bertanggung jawab. Mari kita mulai dari diri kita sendiri ya, dari diri kita, dari kampus juga ya Pak, dan dari lingkungan terdekat kita. Jumpa lagi di episode seterusnya, dan saya Ulfa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.